diklik wabe video sulap ning kono kan. Nah, itu nanti akan nge-play di tuik gitu. Nah, ini nih ketinggalan informasi. Karena kenapa? Channel saya itu kan random, Mas. Sejarah, seni, budaya, religi, kuliner. Ya itu diamatin dulu mana yang paling diminatin dong. Oh gitu. Oh iya, dari semua channel itu kan dilihat nih mana view-nya paling besar, itu aja fokusin di situ terus. Jadi yang lain tinggalkan aja ya? Sudah fokuskan ke situ. Nanti yang lain bikin channel baru, nggak apa-apa. Kan ada datanya, ada grafiknya loh. Nah, itu dianalisa. Doyan iki. Orang kalau doyannya masakan Jawa jangan dikasih masakan Cina kan gitu. Ya, seperti itu. Kayak naik turun gitu grafiknya. Iya, sama lah. Ketika kita bikin YouTube jangan takut naik turun memang. Nggak ada gitu. yang naik orang tetap naik turun stagnan. Ya pengennya kan naik rata, naik lagi. Pengennya emang saham. Begitu diserbu berarti kan penonton ini rata-rata suka yang A. Iya kan? Ya. Sama algoritma kan diambil. Misalnya yang nyerbu ini cuma 10 orang. Diambil tahu-tahu sampai 100 orang. 100 orang tahu-tahu jadi 1000 orang. Kenapa? Algoritmanya kerja. Selama sampean bisa bikin algoritma itu kerja terus, naik terus viewer. Kalau dia algoritma itu sudah diem, tandanya udah stagnan dia. Karena begitu dipromokan ke orang berikutnya, orang itu nggak ada yang respon, maka algoritma akan langsung berhenti. Nunggu konten baru. Ngerti ya? Iya. Naik konten, diserbu sodok. Serbu sodok. Udah nggak diserbu, berhenti, diem. Ya wes, bye-bye. Iya, salam jumpa bersama Komentar Majon. Sebuah komentar ringan membahas sejarah, seni, budaya, religi, dan kuliner tanah air. Di sini Mas Jon akan mengajak semua sahabat Komentar Mas Jon untuk santai ngobrol ringan sambil menikmati yang hangat-hangat di balik sajian video Komentar Mas Jon. Sahabat Komentar Mas Jon, video apa yang akan saya sajikan kali ini? Yuk kita kulik dan simak bersama. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Sahabat Komentar Mas Jon, saat ini Mas Jon sedang bertemu seorang konsultan YouTube. Iya Mas ya, konsultan YouTube. Mas Jon akan bertanya-tanya tentang bagaimana agar channel kita itu subscribernya banyak, yang komentar juga banyak, yang like juga banyak, dan yang tidak kalah pentingnya lagi, bagaimana agar channel kita lebih cepat untuk monetize. Iya, sahabat Komentar Mas Jon, yuk kita ngobrol dengan Mas Joni. Iya, sama-sama Jon berarti. Gimana? Ngobrol apa nih? Ini apa nih? Kita bahas apa nih? Iya, gini Mas. Saya kan YouTuber pemula. Oh iya. Saya pengen sharing sama teman-teman di grup juga bagaimana agar YouTube kita itu bisa berkembang gitu ya. Bisa berkembang seperti itu. Iya. Jadi gini, selama sampean bisa bikin algoritma itu kerja terus, naik terus viewer. Kalau dia algoritma itu sudah diem, tandanya udah stagnan dia. Karena begitu dipromokan ke orang berikutnya, orang itu nggak ada yang respon, maka algoritma akan langsung berhenti. Nunggu konten baru. Ngerti ya? Iya. Naik konten, diserbu sodok. Serbu sodok. Udah nggak diserbu, berhenti, diem. Ya. Itu ada masanya nggak sih? Kita naik konten, disodok itu. Serbuan awal ini disebut serbuan ring 1 atau orang-orang yang kita kenal. Paham ya? Zaman dulu ketika saya pertama kali memulai karir YouTube, itu pegawai-pegawai semua disuruh nonton. Sebagai bagian dari absensi. Kayak gitu kan? Woi, semuanya wajib nonton. Nah, itu serbuan ring 1. Karena apa? Algoritma akan tertrigger. Oh, jangan-jangan ini konten bagus ini. 30 menit sudah diserbu orang padahal pegawai sendiri. Nah, ya kan? Go to hell dengan itu, ya kan? View, bagus ini, gitu kan? Seluruh orang yang menyerbu konten ini akan dipelajari oleh algoritma itu, dicari profil orang yang similar atau mirip. Ya, namanya look alike audience, look alike LLA, orang yang mirip yang nonton ini. Dicari, sodok ke sana. Kalau konten ini disodok ke sana tapi ternyata nggak ada yang nonton, ya wes bye-bye. Diem dia. Jadi selama
si algoritma nyodok itu berapa lama? 30 menit. Jadi kita naik selama 30 menit itu kita harus banyak yang Harus banyak orang asli yang nonton. Siapapun, teman, sanak saudara, RT, RW, tetangga semuanya suruh nonton. Wes. Ya. Kenapa? Itu akan men-trigger si algoritma untuk kerja. Oke? Diambil konten ke orang yang sampai nggak kenal. Yang sama dengan penonton. Iya, tapi sampai nggak kenal ini siapa. Oke? Begitu disebar kan nongol tuh di beranda. Dilihat lagi sama algoritma siapa sih nonton. Nunggu lagi dia. Ya. Kalau nggak ada yang nonton berhenti. Tapi kalau ada yang nonton, ya kan, dipelajari lagi, saya nonton siapa. Oke, dicari lagi profil yang sama, disodok lagi ke sini. Disodok lagi ke situ. Jadi setiap konten saya sodok gitu. Oke, ya. Paham ya? Ya, kayak paham, gitu. paham. Nah, algoritma kedua adalah mempelajarin interactivity. Jadi gini, YouTube itu suka kalau sebuah konten itu memacu perdebatan di kolom komen. Jadi ketika sampai naik, selain disodok kontennya, gitu kan, juga dilihat ketika naik komentarnya piye. Kalau terjadi perdebatan komen bla 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 gitu kan, berarti tandanya bahwa orang pay attention atau orang perhatian terhadap konten sampean. Iya, iya. Ngerti ya? Jadi belajar dari komen-komen itu. Betul, itu juga diambil data komen. Jadi tandanya dia interesting. Jadi misalkan itu yang komen itu misalkan jelek ya, ibaratnya Apa-apa. ini jelek di komen di Apa? konten kita sebenarnya kayak gitu, nggak masalah. Nggak masalah, kan dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya karena di grup itu ada yang kadang-kadang mematikan Komennya. Nggak apa-apa, tapi dia kehilangan poin yaitu interactivity. Berarti kerugian kalau kita mematikan komen itu ya? Rugi. Mendingan difilter aja. Difilter aja, kalau ada komen yang nyakitin hati, itu nggak ada urusan sama algoritmanya. Urusannya sama konten kreatornya. Sakit hati apa enggak baca itu, gitu kan? Oh, iya. Nah, kalau kita kalau dihapus nggak apa-apa, hapus. nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Justru saya senang kalau ada yang nyinyir. Oh, tambah tak nyinyiri ganti, kan terjadi perdebatan di situ. Nah, algoritma tertrigger lagi, interaktivitinya bagus. Oh, jangan-jangan bagus. Nah, gitu. Tapi hati-hati, di dalam YouTube Studio itu ada 2 pilihan bahasa. Pilihan bahasa untuk title, pilihan bahasa untuk description. Betul ya? Betul ya? Yep. Kalau kita pilih title-nya bahasa Indonesia, ininya bahasa Indonesia, maka ya benar-benar kita ketiknya bahasa Indonesia. Bener ya? Jangan kalau kita mau bahasa Inggris ya ketiknya bahasa Inggris. Yep. Sak konten-kontennya ada subtitle bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, kayak gitu. Karena algoritma ini ada algoritma lagi, yaitu pengenalan tulisan untuk mencah keyword. Keyword itu pencarian. Misalnya orang nyari pawang hujan Mandalika. Ya. Tapi di luar negeri nggak mungkin ngetiknya begitu. Okay. Mandalika rain apa misalnya kayak gitu kan ya. Yep. Nah, kita harus menentukan dulu, hey YouTube library atau kamus yang saya pakai itu bahasa Indonesia ya. Maka dia akan ngebuka kamusnya bahasa Indonesia. Kalau hey YouTube kamus yang saya pakai bahasa Inggris ya, dia ngebuka kamusnya bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu juga harus sesuai karena algoritmanya ini harus benar-benar sejalan sama settingan di YouTube Studio itu, Mas. Ya berarti kalau kita ketik bahasa Indonesia, jadi orang misalkan di luar sana, luar negeri misalkan, luar negeri gitu, ya, nggak bisa dengan cepat mencari inian kita dong. Nggak bisa. Mencari, keywordnya nggak dikenali dong. Oh iya dong, keywordnya nggak dikenali dong. Jadi hanya dipromosikan di Indonesia aja. Nah iya, makanya kan dolarnya jadinya saiprit-iprit. Nah, gimana caranya? Sampean bikin bilingual. Gimana? Kontennya bilingual, kasih subtitle, oke? Terus di dalam deskripsi sama judul, sampean bikin bahasa Inggris. Karena orang Indonesia itu paling males moco. Iya. Oh gitu ya? Nah, saya ngakalin gini, biar kita dapat dua language. Biasanya bahasa di dalam thumbnail, ya, itu mungkin bahasa Indonesia, tapi dalam judul saya bahasa Inggris. Oke. Ya. Judul sama ininya ya. Description. Ya. Terus nanti dipromokannya hashtagnya bahasa Inggris, regionalnya di set, misalnya Amerika atau mana kayak gitu. Ya. Berarti selama ini, jujur YouTube saya di Indonesia aja yang lihat ya. Indonesia aja. Memang Indonesia aja. Coba dilihat di YouTube Studio, analisis, lihat regional. Di situ pasti Indonesia banyak. Kalau misal yang bahasanya itu nggak saya cantumkan, bisa nggak? Itu kan di situ ada pilihan tuh bahasa video ini gitu.
Itu kalau misalkan nggak usah dicantumkan? Ya udah nggak apa-apa. Itu kan cuma ngomongin algoritma bahwa ente berbicara dalam bahasa apa gitu toh. Ya kan? Iya. Itu nanti kan akan mempengaruhi subtitle dari bahasa inti. Ya. Sampean ngomong dalam bahasa apa? Sampean ngomong bahasa Jawa gitu kan? Oh, cuman itu aja Pak. Iya, iya, kayak gitu. Nah, algoritma ini sudah berubah terus selama beberapa waktu kayak gitu. Kalau zaman dulu yang penting banyak nonton, makin sini yang penting banyak banyak orang bertahan lama nontonnya. Nah, makin kesini itu namanya kepuasan pelanggan. Iya. Semakin banyak orang puas terhadap video kita, semakin video kita disikat terus, ditonjolin terus sama algoritma. Nah, puas apa enggak itu loh yang repot. Parameter orang puas apa enggak itu apa? Gitu kan. Yang pertama dia nge-like pasti, yang kedua dia komen pasti, terus di share pasti dong. Makanya jangan lupa komen, like, subscribe. Yes. Nyalakan loncengnya gitu ya kan. Iya. Itu cuma trik-trik aja, tapi sebenarnya semakin orang itu tertarik sama video kita, dia akan subscribe dengan sendirinya. Oke. Iya toh. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dengan sendirinya kan. Cuman kebiasaan aja ya. Like, subscribe, nyalakan loncengnya nih. Dan selama ini saya lihat hampir semua ada seperti itu ya, gitu. Sudah jadi apa ya? Aturan tak tertulis ya. Aturan tertulis. Iya. Kayak gitu. Udah tren juga sih. Udah ngetren betul. Nah, orang main YouTube itu gampang-gampang susah sebenarnya. Cuman kita sebenarnya sekarang semua sosial media itu memiliki algoritma yang mirip. Iya. Yaitu ketika kita ditonton orangnya dipelajari, dicari orang serupa, promokan ke orang itu. Mirip. Semua, nggak cuma YouTube, TikTok pun begitu. Ya. Snack video, terus Instagram, mirip. Semua algoritmanya mirip. Karena sekarang arahnya semua ke audience satisfaction atau kepuasan. Ya. Kalau satu lagi ada ini Mas, apa namanya? Hashtag. Hashtag itu hanya tiga. Kalau sekarang misalkan kan suka saya lihat ada hashtagnya banyak banget. Nggak ngefek lagi Mas. Nggak ngefek itu sekarang. 2022 nggak ngefek. Silakan dibaca di YouTube Eva Agi. Tagar hanya mempengaruhi kemudahan pencarian, tapi tidak mempengaruhi apapun terhadap viewer dan subscriber. Iya. Oh, berarti misalkan dicantumkan tagar banyak-banyak pun sekarang nggak masalah. Nggak ngefek, karena zaman dulu tagar itu memang berguna. Zaman saya belajar dulu awal-awal sertifikasi, tagar masih berguna. Maksimal cuma 3 gitu kan dulu. Nah, gini, ada 2 macam tagar. Tagar yang pertama adalah tagar yang diinkludkan di dalam deskripsi. Biasanya letaknya di bagian bawah, nanti nongolnya di atas. Iya. Warna biru. Betul. Betul ya? Iya. Tagar yang kedua adalah tagar yang ada di bawah yang nggak kelihatan mata. Oke. Betul ya? Tagar itu bahasa kerennya namanya SEO, Search Engine Optimization. Memudahkan videomu di search, dicari. Iya. Wis iku tok. Kalau nak ngefek apa? Oh. Nggak ngefek. Kalau yang baru lagi sekarang apa lagi Mas? Nah, yang baru aturan yang baru. Dari algoritma yang ini. Sebenarnya bukan algoritma ya. Saya baca bahwa YouTube sekarang memprioritaskan konten kreator yang kecil, konten kreator yang tidak bermodal. Kalau sampean lebih suka konten kreator pakai handphone, lagi ngevlog kayak gitu ya, gambarnya goyang titik, nggak terlalu sinematik dan sebagainya, itu malah akan lebih mendapat perhatian. Oke. Karena itu DNA-nya YouTube. YouTube sama TV bedanya di mana? DNA-nya di situ. Simplicity. Oh, jadi hanya ngevlog seperti ini, iya. malah justru lebih. Cari channel namanya Mundut Mustafa. Iya. Itu anak muda ngevlog. Oh iya, outfit saya ini dapat dari spanduknya partai, kayak gitu-gitu, tak cuma pakai handphone, atau dia ngomongnya pakai HP gini. Halo guys, kayak gitu. Cuma pakai handphone gini, halo guys, nonton ya ampun jutaan bos. Pantes. Kita susah-susah beli alat, susah-susah mikirin kreatif. Ternyata masih kalah dengan yang kayak gini-gini ya. Iya, karena memang mendapat perhatian untuk konten kreator yang simple, konten kreator yang memang butuh didongkrak, butuh dibantu. Oke. Ngono Mas. Nah, sekarang ada yang paling baru namanya YouTube Shorts. Ya. Video pendek. Ya. Tapi sebenarnya dia dibuat untuk compete sama TikTok. Sebenarnya. Sembari buat promo juga kan? Ya, short, reels itu mau di-compete sama TikTok. Tapi sekarang TikTok masih video pendek platform nomor 1. Karena mereka semuanya platform video, TikTok platform musik. Iya. Beda. Nah, dan ada lagi biasanya saya kalau bikin di YouTube itu saya search dulu kontennya, saya search dulu topiknya. Jadi saya masuk ke trends.google.com, cari platform YouTube, saya cari apa yang lagi ngetrend di Indonesia.
Itu yang saya pakai, kata-kata itu saya pakai sebagai research kata kunci. Ya. Nah, research kata kunci macam-macam Mas. Sampean bisa pakai software Tabadi lah, Vidik lah, macam-macam. Research di sana kata kuncinya apa ya toh. Nah, kata kunci itu masuknya di judulmu. Oh, oke. Jadi tewong nge-search iku judulmu ngantut. Ngantut ping melok kayak gitu. Jadi ngikut-ngikut lah gitu. Nggih. Atau kalau misalnya sampean males nginstal, aduh males Mas Joni nginstal ngono kok error gitu kan. Sampean research kata kunci caranya adalah masuklah di YouTube-nya. Tidak usah login, logoten. Terus di search paling atas, misal sampean pengen gawe apa ya? Oh, pengen gawe topik soal apa sampean yang terakhir itu? Sing terakhir Dalang misalnya ingin dalang. dalang. Saya mau ketikkan dalang. Benar ya? Nanti keluar jewet. Dalang, gendeng, dalang, edan, dalang apa? Nah, sampai cari yang paling atas dalang apa? Itu kata kunci yang banyak orang cari, itu masuknya di description. Di deskripsi sama judul ya. Judul. Jadi ngikutin yang di situ yang udah banyak orang nonton kan? Iya, tapi logoten sih ya. Kenapa? Karena gini, kalau sampai login, udah, jadi di komentar Mas Jun aja, lu pantengin dah. Pokoknya jangan lupa lu subscribe dan juga lu komen di situ ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di channel Komentar Mas Jon. Iya, sahabat Komentar Mas Jon, jangan lupa Like, share, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa and see you to the next video.